Alhamdulillah pada siang hari ini Bendungan Tukul yang telah dimulai 6 tahun yang lalu dengan biaya tadi Bu Gubernur sudah menyampaikan 916 miliar rupiah hari ini sudah selesai dan siap difungsikan. Telat. Cara Jokowi menggubuk Pepo, bangun bendungan di Pacitan. Aduh, Pepo. Di saat SBY sibuk membanggakan diri dan istrinya lewat pembangunan Museum SBY Ani, Jokowi malah membangunkan bendungan untuk masyarakat sekitar. Inilah bedanya Presiden merayat dan Presiden mangkrak. Tak terpikir sedikit pun di benak Jokowi agar dirinya dikenang. Tetapi kinerjanya membangun negeri inilah yang dapat disadari jadi kenangan terbesar. Rakyat yang selama ini terlena dengan kelabadan era SBY kini tersadar bagaimana cara kerja pemerintah sesungguhnya. Bukan membuat album, mengurung diri dan membuat tenda mahal saat rakyatnya kena bencana, apalagi mewarisi korupsi besar-besaran di tubuh partai yang ia pimpin. Jokowi bekerja dengan senyap, namun hasilnya nyata dan bisa dinikmati. Selama 6 tahun pembangunan bendungan di Pacitan, ia tidak pernah banyak berbicara soal itu. Tahu-tahu hari ini sudah diresmikan. Sangat berbeda jauh dengan Pepo yang hobi keluar-keluar tanpa hasil. Slogan katakan tidak pada korupsi, nyatanya anak sendiri kena kasus hambalang. Teriak jangan anti kritik padahal kriminalisasi Antasari Ashar terjadi di eranya. Termasuk isu kudeta internal Demokrat yang kecewa dengan AHY. Langsung diarahkan ke Jokowi dengan maksud membuat malu. Tetapi Jokowi tetap diam selama ini hingga satu tindakannya telah menggebuk sang mantan. Sebelumnya dilansir Liputan 6, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertolak ke Jawa Timur untuk meresmikan Bendungan Tukul yang terletak di Desa Tukul, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Bendungan Tukul merupakan salah satu proyek strategi nasional yang bertujuan menambah kapasitas tampungan air di wilayah sekitarnya sehingga suplai air irigasi akan tetap terjaga. Kehadiran bendungan dapat bermanfaat sebagai sumber baku energi, pengendalian air dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal. Dikutip di laman Komite Percepatan Persediaan Infrastruktur Prioritas, Bendungan Tukul dibangun dengan nilai investasi total sebesar 674 miliar rupiah. Sumber dana dari APBN murni. Penanggung jawab dari proyek ini adalah Kementerian PUPR dengan merupakan proyek multi-year yang rencana konstruksi dimulai tahun 2013. Ditargetkan pembangunan waduk ini bisa selesai pada 2016 tetapi kemudian mundur hingga 2020. Bendungan akan memiliki kapasitas 6,68 meter kubik dan diharapkan dapat mengairi lahan seluas 600 hektar. Bendungan ini mampu menyediakan pasokan air baku sebesar 0,35 meter per detik. Selain itu, waduk ini juga akan dilengkapi pembangkit listrik dengan kapasitas 0,64 megawatt. Kegiatan proyek bendungan ini dilaksanakan oleh PT Berantas Abipraya Persero di bawah supervisi PT Metana JO Anugrah Karida Paradana. Jokowi adalah anugerah sang kuasa saat negara ini dizalimi oleh mantan jenderal era informasi. Bukannya menyelamatkan negara yang dikorupsi di era Orba, SBY justru malah ikut mewarisi sifat korupsinya. Pantas saja 10 tahun kepemimpinannya tidak ada perubahan berarti. Berbagai proyek strategis dikuasai asing, sedang lainnya dijarah koruptor dalam negeri. Daerah-daerah luar pulau hampir tak tersentuh, begitu juga dengan yang di Pulau Jawa. Padahal Pacitan adalah tempat kelahirannya, untuk membangun bendungan saja tak dilakukan. Yang ada malah membuat Museum SBY Ani yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Kini kepemimpinannya yang gagal coba diwariskan ke AHY. Isu kudeta oleh Muldoko sejatinya untuk menutupi bobrok kepemimpinannya. AHY tak ubahnya boneka Pepo dalam tubuh partai. Suaranya mewakili sang mantan yang gagal selama 2 periode kepemimpinannya. Dan kita akan nantikan kegagalan demi kegagalan menyelimuti sisa akhir hayatnya akibat keserakahan saat memimpin dahulu. Andai saja SBY mau menukar subsidi BBM dengan pembangunan infrastruktur, tentunya negeri tidak ketinggalan jauh dari tetangga. Kalau zaman SBY bantuan langsung tunai diganti dengan pembangunan sarana internet dan telekomunikasi, maka saat ini pemerintah tidak akan kerja keras memulai dari nol, termasuk BBM satu harga hingga Papua yang jelas membuat saudara kita di sana tak lagi menganggap dianak tirikan. Era Jokowi lah semua amanat Pancasila dan UUD 45 dilaksanakan.
Tak berpikir sedikit pun rasa takut berhadapan dengan para mafia Petrol dan Freeport. Bahkan Uni Eropa pun ditantang. Beda saat SBY, di mana nikel mentah harus terus-menerus diekspor dengan harga murah. Jokowi membalikan keadaan dengan membuat Indonesia menjadi negara pengekspor bahan jadi atau setengah jadi. Begitulah kura-kura. Artikel ini ditulis oleh Nia Alif. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam